Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Imam Saputra. Saya adalah salah satu mahasiswa dari Unisnu Jepara yang mengambil program studi guru sekolah dasar. Nah, kali ini kita akan belajar bersama tentang discovery learning. Mari kita simak bersama. Definisi model pembelajaran discovery learning. Strategi discovery learning adalah teori belajar yang didefinisikan sebagai proses pembelajaran yang terjadi bila pelajar tidak disajikan dengan pembelajaran dalam bentuk finalnya, tetapi diharapkan mengorganisasi sendiri. Discovery dilakukan melalui observasi, klasifikasi, pengukuran, prediksi, penentuan, dan inferi. Discovery terjadi bila individu terlibat, terutama dalam penggunaan proses mentalnya untuk menemukan beberapa konsep dan prinsip. Langkah-langkah operasional implementasi discovery learning: menentukan tujuan pembelajaran, melakukan identifikasi karakteristik peserta didik, yaitu kemampuan awal, minat, gaya belajar, dan sebagainya. Memilih materi pelajaran, menentukan topik-topik yang harus dipelajari peserta didik secara induktif atau dari contoh-contoh generalisasi. Mengembangkan bahan-bahan belajar yang berupa contoh-contoh, ilustrasi, tugas, dan sebagainya untuk dipelajari peserta didik. Mengatur topik-topik yang sederhana ke kompleks pelajaran, dari yang konkret ke abstrak, atau dari tahap enaktif, ikonik, sampai ke simbolik. Yang terakhir, melakukan penilaian proses dari hasil peserta didik. Karakteristik discovery learning. Peran guru sebagai pembimbing. Peserta didik belajar yang aktif sebagai seorang ilmuwan. Bahan ajar yang disajikan dalam bentuk informasi dan juga peserta didik yang melakukan kegiatan menghimpun, membandingkan, mengkategorikan, menganalisis, serta membuat kesimpulan. Kelebihan penerapan discovery learning: membantu peserta didik untuk memperbaiki dan meningkatkan keterampilan-keterampilan dalam proses-proses kognitif. Selanjutnya, pengetahuan yang diperoleh melalui metode ini sangat pribadi dan ampuh karena menguatkan pengertian, ingatan, dan transfer. Kemudian, menimbulkan rasa senang pada peserta didik karena tumbuhnya rasa menyelidiki dan berhasil. Metode ini memungkinkan peserta didik berkembang dengan cepat dan sesuai dengan kecepatannya sendiri. Yang terakhir, peserta didik mengarahkan kegiatan belajarnya sendiri dengan melibatkan akal dan motivasinya. Nah, yang selanjutnya kekurangan discovery learning. Bila kelas terlalu besar, penggunaan teknik ini kurang berhasil. Bagi guru dan siswa yang sudah terbiasa dengan perencanaan dan pengajaran tradisional, mungkin akan sangat kecewa bila diganti dengan teknik penemuan seperti ini. Pada siswa, harus mempunyai kesiapan dan kematangan mental untuk cara belajar ini. Teknik ini mungkin tidak memberikan kesempatan untuk berpikir secara kreatif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang. Aku
Apakah kalian sudah siap untuk belajar? Siap. Kalau begitu silakan keluarkan buku tulis dan buku teks pelajarannya ke depan meja kalian. Pustina Riswari, Rani Wahyuni Rizky, Raihan Andika Fasya, Robial Rizky. Hadir. Baik anak-anak, ada yang tahu minggu lalu kita belajar mengenai apa? Tentang asal-usul nenek moyang bahasa Indonesia, Pak. Ya, betul. Nah, lalu apa yang kalian ketahui mengenai nenek moyang bangsa Indonesia tersebut? Saya Pak, nenek moyang kita bermigrasi secara bergelombang Pak, dimulai dari bangsa Melanesoid, Proto Melayu, dan Deutero Melayu. Hari ini kita akan belajar mengenai corak kehidupan masyarakat praaksara. Hal tersebut meliputi pola hunian, mata pencaharian, sistem kepercayaan, dan berbagai macam teknologi pada masa praaksara. Untuk itu, silakan buka buku kalian halaman 46 dan kita sama-sama membaca selama 10 menit. Ya anak-anak, mari kita lihat ke depan. Hari ini kita memiliki tujuan pembelajaran yang akan kita tuju. Yang pertama adalah kita mampu menjelaskan corak kehidupan manusia praaksara pada zaman batu secara baik dan kronologis, yang berarti berurutan. Yang kedua adalah kita mampu menjelaskan teknologi manusia pada zaman batu sesuai dengan periodenya. Yang kita tahu periodenya ada Paleolitikum, Mesolitikum, Neolitikum, serta Megalitikum. Baik, di depan apa ada yang tahu gambar apa? Gambar perumahan, Pak. Ya, betul. Gambar perumahan. Sekarang mari kita simak baik-baik lagi gambar di depan. Ada yang tahu ini gambar apa? Ya, profesi. Kalau kita lihat ke depan, ini ada dokter, ada bisnismen, ada pelayan, ada pemadam kebakaran, ada pembuat roti, dan lain-lain. Ini adalah profesi. Kemudian gambar selanjutnya, ada yang tahu gambar apa ini? Agama. Ya, ini adalah gambar agama yang ada di dunia. Kita lihat ada Buddha, ada Katolik, ada Islam, ada Kristen Ortodoks, ada Hindu, dan ada Yahudi. Coba Hisyam dibaca dengan keras pernyataan masalah yang ada di depan. Corak kehidupan masyarakat praaksara pada masa lalu. Terima kasih Hisyam. Ya, hari ini pada pertemuan kali ini kita akan menjawab pertanyaan bagaimanakah corak kehidupan masyarakat praaksara pada masa lalu. Untuk itu, Bapak minta kita membagi menjadi 6 kelompok berdasarkan nomor urut absen kalian. Kemudian kita akan sama-sama membahas mengenai corak kehidupan masyarakat praaksara pada masa lalu. Silakan. Ya, ini jadi gimana? Pinjam dulu yang berlaku pada masa praaksara. Jelasin sampai animisme. Ada. Anak-anak, untuk memperbanyak materi yang akan kalian dapatkan, saya akan membagikan beberapa buku referensi, salah satunya Ensiklopedia Sejarah dan Budaya ini. Saya minta ketua kelompok mengambilnya ke depan kelas sekarang. Kamu mau yang mana? Kamu ya ini? Oh, udah. Baik anak-anak, perhatian. Waktu diskusinya saya mohon diakhiri. Saatnya sekarang kita presentasi dari tiap-tiap kelompok. Saya minta tiap kelompok mengutus anggotanya 1 orang untuk mempresentasikan hasil kerjanya. Bagaimana? Apakah sudah siap untuk presentasi? Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan memulai presentasinya dengan pola kehidupan manusia sekarang berbanding jauh dengan pola kehidupan
pada zaman praksara adalah pola hunian modern yang berpindah-pindah dari bahan makanan yang tersedia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anda Arafah, perwakilan dari kelompok 5 yang beranggotakan M. Ali Akbar, Rani Wahyuni, Aditya Naufal, Aurelia Diva, dan Sekar Vidya. Paleolitikum atau batu tua. Pada zaman Mesolitikum ini terjadi pencampuran bentuk plakes, alat-alat dari tulang, dan lain-lain. Kali ini kami akan mempresentasikan mata pencaharian masyarakat praksara. Seperti yang kita tahu, pada saat ini kebutuhan manusia semakin bertambah seiring dengan perkembangan zaman yang mempengaruhi kebutuhan tersebut. Akibatnya, manusia mulai menciptakan mata pencaharian lebih banyak pula untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Pada zaman praksara, jauh sebelum masa kini, kemunculan manusia purba seperti Meganthropus, Pithecanthropus, Homo, dan ras modern di Indonesia sangat bergantung pada alam. Kita telah sampai di ujung pembelajaran hari ini. Sekarang mari kita sama-sama simak kesimpulan pelajaran kita hari ini mengenai corak kehidupan masyarakat praaksara. Ada yang bisa menyimpulkan hasil belajar kita hari ini? Saya, Pak. Corak kehidupan masyarakat praaksara memiliki nilai-nilai yang bisa kita ambil, seperti harmonis dengan alam, sistem kekeluargaan yang erat dan penuh kearifan. Terima kasih Neta, itu adalah kesimpulan pembelajaran kita hari ini. Nah, anak-anak sekalian, sekarang silakan bereskan kembali tempat duduk kalian dan silakan kembali ke posisi duduknya masing-masing. Pembelajaran sejarah Indonesia telah selesai dan sampai jumpa lagi pada pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.